Yang diajarkan adalah tauhid. Dan simbol tauhid hari ini adalah kita sholat. Makanya ketika kehidupan kita kurang benar, beneri sholat. Karena sholat itu perwujudan tauhid. Ketika kehidupan kita bermasalah, berarti sholat kita bermasalah. Beneri sholatmu. Nah, itu tauhid. Kemudian yang kedua, wala tangkusul mikyala wal mizana inni arakum bi khair. Wahai kaumku, jangan sekali-kali mengurangi takaran dan timbangan. Inni arakum bi khair. Sungguh aku melihat kalian itu dalam kebaikan. Maksudnya ekonominya baik, keadaan fisiknya baik, negaranya baik. Kenapa? Untuk sekedar menimbun kekayaan, untuk sekedar punya kekayaan harus melakukan kecurangan dengan timbangan takaran. Wa inni akhafu alaikum adzaba yaumin muhit. Dan sungguh aku mengkhawatirkan kalian akan datang kepada kalian azab di hari yang sangat tidak ada yang bisa lepas. Muhit ngelimputi kuwabeh kena. Semua akan terkena azab itu kalau kalian tidak menghentikan perbuatan kalian. Wa ya qaumi auful mikyala wal mizana bil qist. Wahai kaumku, auful mikyala wal mizana bil qist. Penuhi takaran timbangan dengan adil. Nanti kita bahas bagaimana timbangan yang adil itu. Wala tabakhasun nasa asya'ahum. Jangan kamu mengambil hak manusia. Jangan mengurangi hak mereka. Wala ta'tsau fil ardi mufsidin. Jangan kalian di bumi ini membuat kerusakan. Baqiyatullahi khairul lakum. Rizki dari Allah yang diberikan kepada kalian khairul lakum, itu lebih baik untuk kalian. In kuntum mu'minin, kalau kalian beriman. Wa ma ana 'alaikum bihafidz. Dan sungguh aku bukanlah orang yang bisa menjaga kalian dari siksa. Kita belajar dari kaum Madian, kaum yang berkemajuan saat itu, kaum yang berjaya saat itu. Jadi negara itu ada negara yang berjaya, ada negara yang cara lawan kata dari berjaya itu apa? Terpuruk. Ada negara yang berjaya, ada negara yang terpuruk. Negara yang berjaya itu negara yang punya kemandirian, punya kedaulatan, dan punya martabat harga diri yang kuat. Itu negara yang berjaya. Negara yang terpuruk itu negara yang tidak punya harga diri, mengemis, jalur utangan, dan lain sebagainya. Meminta dikasihani, itu negara yang terpuruk. Negara yang tidak punya daulat, tidak punya harga diri, dan tidak punya kemandirian. Itu negara yang terpuruk. Menungso yo, ada manusia yang pemenang, ada yang pecundang. Pecundang itu ya berdaulat, mandiri. Apa yo, orang mikir utangi berdaulat lah. Lah, apakah itu ditentukan oleh sumber daya alam? Ternyata tidak. Apakah ditentukan oleh sumber daya manusia? Mungkin ya, tapi secara jumlah juga tidak. Buktinya, kita itu pernah menjadi negara di mana negara kita itu 48 kali lipat lebih besar dari negara yang menjajah kita. Negara Belanda itu 1,48% dibandingkan kita. Berarti 1/48, coba bayang. Penduduk jumlah Belanda itu 9 juta. Pak. Ison jajah 200 sekian juta. Padahal negaranya luas kita, orangnya banyak kita, tapi kita dijajah. Lucu tidak? Lucu. Tapi sebelum keberadaan Belanda, kita pernah punya Nusantara yang disebut Majapahit, yang luasnya armada pasukan tentara pasukan laut, tentara apa? Mbah pokoknya tentara sing ning segara kuwi lho apa? Ya maritim. Itu ditakuti, bahkan Cina semua takut. Berarti kita pernah menjadi negara yang berjaya lewat Majapahit, lewat Sriwijaya,
lewat Mataram dan lain sebagainya. Tapi akhirnya kita dijajah. Apa yang menyebabkan itu? Ini yang dilakukan oleh orang-orang Madian. Mentalitas. Mentalitas. Orang-orang yang punya mentalitas besar, itu punya wawasan besar, punya pikiran besar, punya rencana besar. Itu orang-orang yang punya mentalitas besar. Tapi orang yang mentalitas kecil, dia akan berpikir kecil, berpikir kerdil, dan bermental kerdil. Orang yang bermental besar itu apa? Mentalitasnya mentalitas besar. Wawasannya besar. Dia berdaulat, mandiri, gampangane ora gampang jaluk, ora gampang jaluk utang, ora gampang ngemis. Itu orang yang punya mental besar. Makanya wong Jawa biyen nek pesen cung, sampeyan nek tuku sapi mesti oleh taline. Tapi nek kowe oleh tuku tali ora oleh sapi. Itu artinya apa? Nek tuku menisan sapi lho. Kok oleh tali. Tapi nek sampean mikire tuku tali, orang ngarah oleh sapi. Berpikir itu menisan sing gede. Nah, ternyata itu yang dilakukan orang Belanda yang jumlahnya hanya 9 juta bisa mempengaruhi 200 juta. Sehingga 200 juta ini dijajah ratusan tahun oleh orang yang jumlahnya hanya 9 juta. Mentalitas kita. Makanya hari ini kita belajar dari kaum Madian ini bagaimana mentalitasnya dibangun. Orang-orang Madian itu orang yang punya kekayaan luar biasa. Tapi kesetaraan kemakmuran, kesetaraan kekayaan ini menjadikan orang-orang elit tertentu itu nggak terima kalau semua kaya. Semua makmur. Akhirnya orang-orang tertentu ini yang dipimpin oleh Abu Jad, namanya Abu Jad. Siapa Abu Jad? Abu Jad itu raja dari kaum Madian. Namanya siapa? Abu Jad. Kok anakmu mbok jenakno kuwi. Sapa jenenge? Abu Jad. Keliru Abu Janda. Aduh, Abu Jad. Keliru Abu Janda. Nah, Abu Jad ini berpikir bagaimana agar orang-orang itu kekayaan itu tidak semua orang punya. Sehingga ketika negara kekayaan tidak semua orang punya, mereka akan punya mentalitas meminta, mengemis, dan terkekang. Ada 2 hal yang mereka lakukan. Nek adol. Ini, ketika mereka menjual, iku takerane dikurangi. Ketika beli, jaluk luweh. Loh, tapi kenapa mereka itu mau? Kan tahu toh. Loh, timbanganku kok diluwi. Gampangane ngene. 10 ton, bluk, serok-serok, potongan sekian persen loh. Ketika beli ada potongan, ketika menjual dikurangi. Cara wong nalar. Orang masyarakat ini mau nggak nalar? Nggak mau, nek normal. Tapi kenapa mereka mau? Ada 2 hal. Satu, mentalitasnya dihancurkan bahwa mereka sangat butuh kita. 2, mereka terlilit dengan kita. Jadi itu yang dilakukan orang-orang kapitalis sampai hari ini. Bagaimana agar masyarakat nurut dengan tengkulak-tengkulak. Dengan orang-orang kapitalis itu mereka nurut. 1, buat mereka kecanduan hutang. Orang terlilit, mbok piye-piye lah, nggih wae, Pak. Sungguh ya gue tahu diutang ya. Makanya belajar malam ini dari kaum Madian sebelum kita dihancurkan. Yaitu belajarlah menjadi orang yang berdaulat, mandiri, dan berjaya. Dengan apa? Jangan sampai kita terbelenggu. Sehingga kita menjual. Loh, orang ini orang loh. Wong aku ora butuh duit loh. Loh, wong gelem didol, dijual, dibeli dengan harga yang murah. Itu karena dia sangat butuh. Wong wayah tanggal 17 digawe, tanggal 16 dituku. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya belenggu hutang itu Masya Allah. Belajar malam ini semoga kita semua tidak punya hutang. Allahumma. Normalnya orang itu ya kerja kemudian nabung itu normal.
Orang seperti ini orang merdeka. Gabah murah, murah ya dimben toh, rasa didol, wong murah kok. Aman kan? Semua orang kalau punya kedaulatan seperti ini, harga murah larang, aman nggak? Aman wong duwe tabungan. Ketika harga murah dengan sangat terpaksa dijual, itu karena dia punya utang. Yo tanggungan urip ngono. Utang sing wis kadung sepaneng utang deh. Curhat. Makanya sekali lagi ya, ayo hilangkan belenggu apapun yang berkaitan dengan hutang. Hutang apapun, hutang baik atau hutang buruk, wong iku nek iso, tapi wong iki nggo kebutuhan. Jadi begini, orang itu kalau sudah seneng hutang itu akan menjadi candu. Hutang itu seperti minum kopi. Asalnya untuk kebutuhan, tapi ketika kebutuhan sudah selesai dan lunas, kok enak yo, kepingin utang maneh. Hutang lagi. Lunas, hutang lagi. Kadang belum lunas, hutang lagi. Oh yo kok tambah enak yo. Oh hutang lagi. Akhirnya 1 minggu nyicil 3 kali. Loh kok enak yo, semangat, hutang lagi. Dodolan es kok tambah laris. Wah hutang lagi, sehingga seminggu istirahat mendak Jumat kok. Perkara sholat Jumat itu. Ya Allah, berarti hutang itu apa? Candu. Kira-kira sing tahu pengalaman, ya ngono tenan apa ora trae? Kok sing muni nggih tak kei hadiah loh. Yang kedua, hutang itu memberatkan. Asalnya kelihatannya buat semangat kerja. Saya punya hutang itu untuk kerja biar semangat nyauri. Bukankah Rasulullah pernah bersabda bahwa kalau orang kerja semangat karena nyauri hutang itu akan dimudahkan. Iya itu hutang sing temen, ora kok hutang profesi ora. Orang yang menanggung hutang itu hidupnya semakin berat. Semakin berat, semakin berat. Kenapa berat? Karena penghasilannya tetap, kadang turun, sedangkan hutang semakin tinggi. Kok meneng to sampean? Wah, bahas utangi modele ngono sampean. Biasa. Halo? Suwet deh. Wes lunas wis telu. Wes insyaallah lunas. Belum. Ini kenapa asal usul ayatnya itu 1 sembah Allah tauhid. 2 jangan ngurangi timbangan, jangan ngurangi takeran. Kenapa masyarakat secara umum itu kok takeran dikurangi mau, timbangan dikurangi mau? Ya karena mereka terlilit dan butuh. Berarti mereka itu punya senengane utang dan punya cicilan. Sehingga orang yang punya utang dan punya cicilan ini, mereka tidak akan pernah bisa merdeka dan berdaulat. Nyimpen beras ora wani, nyimpen gabah ora wani, nggak berani karena apa? Iya, pingin tambah naik tuh piye. Oke. Kemudian hutang itu membuat siapapun akan terhina. Secara individu, kalau individu itu punya hutang pasti terhina. Petuk wonge dek. Masa diperintah, secara individu terhina, secara kelompok terhina, bahkan negara yang punya hutang pasti terhina. Berarti negara yang berdaulat, negara yang berjaya itu negara yang tidak punya hutang. Sehingga ora tawadu terus gagah. Lah wong kok tawadu terus duwe hutang. Oke ya, jadi orang yang punya hutang itu hidupnya terhina. Siang terhina, malam tersiksa. Ketap-ketip. Bujum reng, aja setruk dhisik kok. Ijek diutang kok wis setruk iki. Ya. Aja setruk dhisik ya, lunas dhisik ngono lho kok setruk. Hutang itu candu, hutang itu memberatkan, penghasilan tetap kadang turun tapi hutang semakin naik. Kemudian hutang itu apa? Membuat orang itu terhina. Tapi kalau usaha nggak punya hutang gimana toh Pak Yai? Kalau nggak ingin hutang, ya apa saja dilakukan dulu. ICT buruh-buruh, startup, ICT nyambut gawe di nabung.
Kalau nabung, sudah punya tabungan sedikit tapi belum cukup, maklun. Maklun, sinergi. Tidak harus membutuhkan modal uang. Sinergi, siapa yang bisa diajak kerjasama tanpa kita mengeluarkan uang. Tapi jangan mau dimodali dulu. Bisnis urung karuan iso, njaluk dimodali wong. Akhirnya apa yang terjadi? Duitnya hilang, koncone hilang. Loro karo hilang ngenes. Terus sampai diceritani ojo ketemu karo Cak Wino apa piro-piro bablas duit wis to. Bablas. Padahal sebenarnya Cak Wino orang baik. Tiap malam sholat tahajud. Hanya saja dia kurang ilmu tentang upgrade pekerjaan. Sehingga tahu-tahu jaluk investor. Jaluk, wah ini seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ada catatannya Cak Wino? Enggak, ini pokok itu ide. Pekerjaan bukan ide, pekerjaan hitungan pasti. Ada datanya. Wes. Ya itu caranya, kerja dulu nabung. Kalau enggak sudah bisa nabung sedikit-sedikit, nek sampean iso bisnis, pasti iso sinergi. Iso maklun dan lain sebagainya. Cari vendor yang bisa diajak kerjasama, kok wis iso bisnis, baru jalan. Sekarang kan enggak, cah mahasiswa pinter-pinter saiki. Pinter utang dhisik maksudnya, Pak. Pinter butuhnya wong tuane teko omah, ketoke sarjana kok nganggur, Pak. Sertifikat, Pak, plek langsung 20 juta untuk bisnis kuput. Saomah yo aja kok tragis men yo 20 juta tok ae. Kok saomah. Itu ada fasenya lah. Oke lah. Oke, jadi hutang itu membuat orang terhina. Dan orang yang punya hutang itu mudah sekali berdusta. Iya lek kapan seminggu nek parani koko to. Sesuk to. Waduh aslinya aku wis duwe duit, diingi sikilku ketekuk tak gue pijet. Dari dusta satu ke dusta yang kok senduk-senduki pengalaman tuh. Allah ya Allah. Ini sebenarnya dari hadis, cuma seandainya hadisnya tak bahas, nanti ayatnya nggak sampai selesai, nanti kaum Madian. Padahal kita ingin belajar dari kaum Madian ini. Kaum Madian ini kaum yang orang-orang kapitalis, orang-orang elit, bodoni masyarakat bawah, sehingga Allah murka. Masyarakat bawah dibuat bagaimana mereka bisa berhutang dan terlilit. Kalau kamu ingin menguasai seseorang, kasih dia hutang. Kok kepingin ngelamar anake wong, cah wedok kok angel, wonge utangi moro tuane. Kena. Kalau ingin memperbudak seseorang, maka kasih dia apa? Hutang. Kalau ingin memperbudak sebuah negara, kasih apa? Hutang. Di samping itu, hutang itu juga bisa menyebabkan seseorang putus tali silaturahim. Kehilangan teman, kehilangan saudara. Makanya banyak kemarin ada teman pondok datang ke sini. Pak Yai sampean kok pun ketinggal sugih, alhamdulillah dungane sampean. Terus terang aku duwe utang, iki sesuk wayahe nyaur 12 juta. Nek sampean koncoku utangi 12 juta. Tak kandhani. Aku wis roh raimu. Nek tak utangi 12 juta, nyaur urung karuan, kelangan konco yo, kelangan duit yo. Nek aku bokon nafkah, bantu nyoh tak bantu 1 juta. Ora tak utangno. Nek pengin carane luwat nyambut gawe rene tak ajari. Penak menek kowe koncoku utangi 12 juta. Sampai kula ngerti ya. Ada orang parkir di depan pondok, cara jalannya saya tahu. Kalau mau undang pengajian, oh ini mau undang pengajian, tahu ini jalannya. Oh, mlakune cok ketok. Kok ape utang ono, Pak. Mlakune ketok. Ono wong ape curhat ketok, Pak. Saking kulinane tiap hari, ora kok mengkasyah, Pak. Saking kulinane. Oh, iki model mlaku ngene iki ape utang. Model mlaku ngene iki ape curhat, mlaku ngene iki ape ngongkon ngaji ya udah deh. Jadi hutang itu bisa memutus tali silaturahim, kehilangan duit, kehilangan konco. Ketika orang sudah seperti itu, orang terima konco loh, bojo barang hilang kadang-kadang. Berapa gara-gara kasus corona, ekonomi ambruk dan kulino diluluh enak karo bojone, akhirnya mereka terlilit. Apa yang terjadi? Hilang penggaweane, hilang bojone. Gak usah sedih, koncone akeh. Nah, ketika seperti itu apa yang terjadi? Orang mudah terjebak dengan perilaku kriminal.
Hutang itu menyebabkan orang terkena apa? Kriminal. Kemarin viral siapa itu yang mencuri itu gara-gara apa? Karena ibunya belum makan 3 hari. Bismillahirrahmanirrahim. Yang paling berat itu nanti tertundanya orang masuk surga karena punya hutang. Rasulullah tidak mau mensolatkan orang yang mati dalam keadaan punya hutang. Makanya belajar dari kaum Madian ini, mari bebaskan diri kita itu dari belenggu hutang. Baik itu hutang yang baik atau hutang yang buruk. Hutang yang buruk itu riba lah. Wes gak usah bahas riba. Bahas hutang saja. Kowe dihutangnya dulurmu yang ngeluh. Hidup simplicity, hidup semurah mungkin. Duwene duit 7 juta, kepingin tuku motor, yo 7 juta dapatnya beli bit saja. Ora usah nggonto PCX. Duit 7 juta kok nggonto PCX. Sing dibot-boti apa? Utang. Astagfirullah. Dan ini melanda kaum Madian. Sehingga elit Madian ini menyiksa, memperalat orang-orang bawah ketika jual potongane. Wong cilik nek adol potongane gede, wong gede nek adol ora ana potongan terus regane larang, timbangane dikurangi, dan ini membuat murka Allah. Makanya karena kebetulan ini banyak pengusaha ya. Jadi bisnis itu tidak hanya berbicara tentang untung rugi, tidak hanya berbicara tentang banyak dan sedikit. Padha wae tukang percetakan karo bakul es padha wae. Tidak hanya berbicara itu, tapi ini berbicara tentang halal haram, berbicara tentang surga neraka. Kita kerja ojo kok mikir akeh sidike, ojo kok mikir sugih melarate. Kita kerja ini berbicara tentang surga neraka, halal haram, apapun pekerjaan kita. Ini disinggung oleh Allah di dalam surat Hud ini, bagaimana kaum Madian ini mengkapitalisasi umatnya agar terlilit dan mereka mudah mengatur ekonomi lewat apa? Kurangnya timbangan dan keran itu. Makanya saya punya guru bisnis Pak Happy Trenggono itu pernah mengatakan, kalau kamu ingin kaya, kuasai ilmu bisnis. Nek kepingin sugih, kuasai ilmu bisnis. Tapi kalau tidak ingin miskin, kuasai ilmu hutang. Jadi kemiskinan itu, orang yang miskin itu dimulai dari karena dia tidak tahu tata caranya orang kok tata cara orang hutang ini njaluk orang. Hutang itu dilakukan, itu harus tepat. Kerja urung karuan iso, wis gedekno utang. Itu awal kemiskinan. Kalau ingin kaya, kuasai ilmu bisnis. Kalau ingin tidak miskin, kuasai ilmu hutang. Bukan berarti Islam mengharamkan hutang, bukan. Hutang tetap ta'awun. Hutang itu tetap saling menolong. Tapi kapan kita perlu hutang, itu pelajari. Ini kok sing bantah, aku utangi Pak Yai. Rai koyo kowe apa tak percaya? Bukan berarti terus wis jelasno wong angel wis mani bahas nih. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya Nabi Syu'aib ini diperintah Allah kepada kaum Madian yang saat itu kaum Madian itu pekerjaannya satu, tidak bertauhid, menyembah berhala. Nomor 2, sukanya ngurangi timbangan dan takaran. Ketika orang kecil jualan potongannya banyak, timbangannya dikurangi. Tapi ketika dia menjual, itu timbangannya orang yang potongan ya dikurangi. Berarti double keuntungannya. Ini wala tabakhasun nasa asya'ahu. Kalian jangan sekali-kali mengambil hak orang lain. Dalam pekerjaan, dalam bisnis, jangan pernah kita makan keringat orang lain. Jangan pernah kita makan keringat orang lain. Kalau kita pejabat, pamong, ya datang ke masyarakat. Butuhannya apa? Jangan mentang-mentang kita pamong terus harus lapor selalu. Tidak. Sekali-kali pejabat itu yang gaji kita. Tanah, bumi, air ini milik negara. Rakyat.
rakyat nggaji pejabat. Ojo kok terus pejabat sak penake dhewe tanda tangan njaluk duit. Gawe izin ngene njaluk duit. Gawe izin ngono njaluk duit. Makanya gajinya kecil, mereka bisa kaya karena apa? Mengurangi hak rakyat, mengambil keringat rakyat. Aku gak nerakakno iku, sampeyan disape ngono ae. Iki ayate apa? Wala tabkhasun nasa asya. Kalian jangan sekali-kali mengambil keringat hak rakyat. Orang-orang itu jangan kamu tipu dengan cara kerjamu. Bismillahirrahmanirrahim. Penggawean saiki cara nipu sing paling gampang dhewe kan sampean dadi tukang tambal ban supaya bocor kok paku kono paku. Dadi mendhi kok lah wong apik ora kena paku mbok pasangi paku akhire rene. Akhire apa? Rene. Itu contoh yang paling mudah. Tapi dalam bisnis hari ini, Masya Allah banyak sekali penipuan-penipuan yang mereka itu istilahnya mangan getai dulure dhewe. Maka saya seneng ya, bisnis itu ibadahku loh, keren. Mas Taib mau neng di ibadah, lah kok gue rombong, bisnisku adalah ibadahku. Rasamu gue rombong ngedoli es gak pahala, pahala ini. Tapi ojo campuri aroma manis, campuri iku. Ojo main-main lah ya. Jangan membuat orang itu murni ya. Oh, murni ngaji ya. Murni ya. Artinya semua usaha kita itu jangan sampai kita itu menzolimi orang lain. Kualitas. Makanya kula niku kudu ngguyu nate dijaluk ijazah. Pak Yai, nyuwun ijazah supaya dagangan laris. Dagangan apa nggih, Kak? Makanan Pak Yai sadean teng warung. Gampang. Ijazah siji lakoni. Masakane enak. Nek adol sing murah. Sing ladeni sumeh. Sapa sing muni bakule ayu? Salah sih kata salah sing digoleki warung sing ayu wae. Ukti ae. Astagfirullah. Orang-orang ora masuk lah. Wala tabakok. Jadi bisnis itu ibadah. Di mana tujuan bisnis itu membantu mencukupi kebutuhan orang lain, itu bisnis. Dasar bisnis seperti itu. Orang lain butuh apa? Penuhi. Kita menolong, membantu kebutuhan mereka. Bukan menzalimi mereka. Jangan diartikan, sing penting duit. Bisnis tidak hanya berbicara tentang uang. Tapi rezeki. Berbicara tentang surga, neraka, itu bisnis. Ya, jangan sampai kita menzalimi orang lain. Termasuk sing duwe karyawan terus Kanjeng Nabi bayar upah buruhmu sebelum keringatnya. Dadi bos kok. Golek anak buah kok mburi. Ulah ngarep. Bos, wis 3 dino gak bayaran, bos. Apa lu aku sesuk. Bos. Ono to bos modelmu. Bos martabak iku piye? Aman ya, aman. Lampun ngaji. Oh. Alhamdulillah. Iya. Pengusaha nek ngaji aman insyaallah. Karena apa? Bisnisku adalah ibadahku. Makanya hidup itu yang bahagia. Ibadah yang serius, bisnis yang ceria. Banyak orang gara-gara bisnis. Bisnis itu untuk membahagiakan keluarga, bukan membuat pusing keluarga. Banyak orang yang atas nama bisnis, tapi ngelok no sirai bojo. Bisnis kok gak mulih-mulih. Bisnis kok sampai gak karu-karuan. Pun ya wala tabakhasun nasa asya'ahum wala ta'tsaw fil ardi mufsidin. Jangan kalian membuat kerusakan di muka bumi ini. Termasuk membuat kerusakan di muka bumi ini adalah orang yang mengurangi takaran, mengurangi
keseimbangan, membuat orang lain sangat butuh terhadap dia. Jadi kita mau menahan itu nggak bisa. Dan ini dilakukan. Penjual-penjual obat, iki mime iki nek gak disemprot gue iki jangan khawatir, kok mime mati ono penyakit anyar neh. Jadi orang petani sekarang ketergantungan obat itu mulai tandur sampai panen. Sampai seandainya kita terlambat nanam saja, Batai Pulau Ponorogo sak hektar gak panen karena terlambat 3 minggu. Penyakitnya dadi siji. Dan yang paling membahayakan di akhir zaman adalah ketika kita bertani, tapi kita punya ketergantungan terhadap pabrik-pabrik besar, sehingga nanti contoh Lombok ora iso nandur dhewe, dihibrida. Ketika padi sudah dihibrida, itu diambang. Ketika petani tidak bisa menanam dengan jerih payahnya sendiri, punya ketergantungan. Nanti nek pari ku iso hibrida. Hibrida itu sing apa? Ora iso ditandur neh milih. Sekali tanam. Ketika tanaman kita semua sekali tanam dengan iming-iming hasil yang lebih banyak. Bayangkan ketika kita terjadi chaos. Sehingga kita punya ketergantungan. Dan itulah namanya penjajahan. Lah ya wong nandur kok sing ditandur ora iso ditandur. Dan itu sebenarnya yang paling membahayakan ketika kita punya ketergantungan. Asal muasal kaum Madian ini karena apa? Ketergantungan. Sehingga itu sing diarani wala ta'tau fil ardi. Yo bisnis, tapi aja ngrusak donya ngono wae. Yo pengen bisnis obat, yo pengen bisnis obat, tapi aja gawe virus ah, ngono lho, Pak. Kandhane grupmu farmasi iku. Iya, kalau yang mengembangkan farmasi penemuan monggo, dengan obat monggo, tapi aja gawe penyakit sing disebar ning ngene wong terus kowe dodolan obate. Nah, iku jenenge tak tahu fil ardi mufsidin, mendatangkan murkanya Allah. Dan ini kan fundamental sekali. Dan hari ini kan semua terjadi. Mulai mangan timbangan. Itulah bisnis bodong sak piturute. Insyaallah, itu sama yang terjadi dengan kaum Madiyah. Pesannya Nabi Syuaib napa? Baqiyatullahi khairul lakum in kuntum mu'min. Apa yang telah Allah berikan terhadapmu melalui rizki, tanpa menipu, tanpa kecurangan, itu akan kamu bisa nikmati kalau kamu orang yang beriman. Bisnis nipu, sudah nggak bisa menikmati, hidup nggak tenang. Mungkin uangnya banyak, anaknya narkoba. Mungkin uangnya banyak, tapi ra kena dinggo bojone. Kleng-kleng. Nek turu bengi ketap ketip ra kena dinggo. Yo aluk ngene iki sehat. Iya, iki wis ngrasakno mantan miliarder kok. Mantan apa? Petinan nih. Kalau kirim ke Samarinda itu peti. Berapa peti, Jan? Oh, kathah wis ora iso cerita. Kathah peti miliarder. Tapi apa yang terjadi? Mesem karo bojo gak iso, ngudang anak gak iso, waktu habis untuk uang. Terus kenikmatannya dari uang itu apa? Ini yang disebut baqiyatullahi khairul lakum. In kuntum, apa yang telah Allah beri terhadapmu dari rizki yang halalan thayyiban. Kamu bisa menikmatinya. Sedina lah 50.000, 70.000. Bojo iso ngguyu, anak iso mesem. Masya Allah. Bojo meteng iso ngelus-lus. Masya Allah. Nikmat. Khairul lakum. Nek kowe iman. Bagi orang yang tidak beriman, dikandani ciri soke. Ya ora kaya duwe duit. Ayat ini tidak melarang kamu punya uang banyak. Punya uang banyak. Lebih baik banyak, ikhlas bahagia. Itu lebih baik. Kok ngene iki kok ndang teko omah terus martabake tutup loro sitok wae. Kenapa, Pak? Kok martabaknya ditutup, Pak? Baqiyatullahi khairul lak. Wes diterima ing pandum ya wis ngene iki siji-siji sithik, sing penting iso guyu karo sama. Maksude gak ngono.
Apa yang telah diberi oleh Allah terhadapmu itu lebih baik. Semua potensi diri kita itu keluarkan. Tapi potensi yang diberikan Allah itu nikmati. Sekarang martabak mungkin hanya 5 cabang. Tahun depan 30 cabang enggak apa-apa. Tapi keseleora tambah, bagiannya nambah, duitnya nambah. Sing ora nambah keseletok gitu. Bojo. Ngene. Bojo. Iki lho mentalis ya ngene iki lho. Wong urung 30 urung hasil wis muni bojo. Gara-gara sehari ngaji ya Allah, ono setrum iki. Jadi apa? Apa yang Allah beri terhadap kita dari rezeki yang halal kita bisa menikmati, kita bisa istilahnya menjadikan rezeki ini wasilah kita banyak bantu orang. Kalau martabak 5 cabang baru bantu 10 orang. Kalau 30 cabang bisa bantu 60 orang, 60 keluarga. 60 orang yang anaknya nanti dipondokkan, penerus sujud. Masya Allah itu bagiyatul khairun laku. Semua potensinya dikeluarkan, rasa syukurnya ditambah, bahagianya ditambah, ibadah yang serius, bisnisnya ceria. Lah dene kok tambah pertentangan ngene mikir ngelu ya aja nambah dhisik, urung wayahe. Ketika kullun muyassarun lima khuliqalah. Kalau Allah ingin kita punya cabang 30, berarti Allah membuat kemudahan itu. Allah ngirim orang untuk Pak Hadi, ini saya mau ikut kerja gimana Pak Hadi, carikan pekerjaan. Lah buka dengan dem ya. Nggih mau kullun muyassarun lima khuliqalah. Tapi ngene lho, Cak. Gerobake iku aku urung duwe gerobake. Ngapunten Pak Hadi, bapak kula niku tukang kayune nggih kathah. Dimudahkan sama Allah. Ya wis nek tak kiringi bahane gawe gerobak dhewe oh nggih buka cabang kono. Iku kullun muyassar enteng. Syukurnya ditambah, bahagianya ditambah, ibadah makin serius, bisnisnya ceria. Rata-rata gimana? Orang itu kalau bisnis petentengan. Semangat, petentengan, pinter nyambut gawe tapi gak duit-duit. Iku jenenge pinter kerja iku, Pak. Ya saya akeh wong pinter kerja, tapi gak duwe duit iku pinter mergawe. Oh, golek mantu pinter mergawe. Ya pinter mergawe tapi ora duwe. Iya nek golek mantu aja sing pinter dodolan. Wah, dadi mantune 3 tahun. Ya Allah. Montore maratuwa didol. Duka Pak Yai mantu kula niku pinter dodolan. Ya alhamdulillah. Pinter dodolan niku Masya Allah barokah. 90% pekerjaan itu dari dodolan Pak. Maksudnya mboten-mboten Pak Yai. Lah pripun? Motor kula didol. Sawah kita sing digadekno ya Allah. Pun. Baqiyatullahi khairul lakum in kuntum mukminin. Makanya kenapa gandengannya mukminin? Mukminin itu orang yang beriman. Orang yang beriman itu orang yang punya keyakinan. Kadang orang tergesa-gesa hutang itu karena dia tidak yakin besok dia bisa makan. Kadang orang-orang yang terlilit hutang itu karena dia tidak yakin bahwa akan ada pertolongan setelah itu. Bagi orang-orang yang beriman, orang yang punya keyakinan cukup rezeki dari Allah yang halal tanpa melakukan kemungkaran, tanpa mengurangi takaran timbangan, tanpa menipu orang, Allah memberi kecukupan. Coba bayangkan. Kita bayangkan orang-orang ngapunten nggih, ngapunten, orang-orang yang fasik, orang yang suka menipu orang itu Masya Allah, yo lelah loh, mereka itu lelah. Lelah untuk tidak ketahuan menipunya. Lelah untuk mendapatkan uang tapi dia juga tidak memanfaatkan uangnya. Dengan orang yang leha-leha, ibadahnya serius sama sebenarnya. Rezekinya tetap sama. Hidup yang bahagia. Ibadah kok ceria, serius.
ceria. Ibadah yang serius, bisnis yang ceria. Jangan anggap bisnis itu menjadi beban. Orang rombongan menyambut gawe petatilan angel nyambut gawe ku. Angel ngawangel. Lah yo ciri mergawe kanggo bahagiakno keluarga. Keluarga tambah susah. Bisnis dengan ceria. Yang serius itu apa? Ibadah. Karena kita ini nanti akan mengalami masa yang sebenarnya yang serius itu di akhirat. Pun wama ana alaikum bihafiz. Yang diajarkan adalah tauhid. Dan simbol tauhid hari ini adalah kita sholat. Makanya ketika kehidupan kita kurang benar, beneri sholat. Karena sholat itu perwujudan tauhid. Ketika kehidupan kita bermasalah, berarti sholat kita bermasalah. Beneri sholatmu. Nah itu tauhid. Kemudian yang kedua, wala tangkusul mikyala wal mizana inni arakum bi khair. Wahai kaumku, jangan sekali-kali mengurangi takaran dan timbangan. Ini arakum bi khair. Sungguh aku melihat kalian itu dalam kebaikan. Maksudnya ekonominya baik, keadaan fisiknya baik, negaranya baik. Kenapa? Untuk sekedar menimbun kekayaan, untuk sekedar punya kekayaan harus melakukan kecurangan dengan timbangan takaran. Wa inni akhafu alaikum adzaba yaumin muhit. Dan sungguh aku mengkhawatirkan kalian akan datang kepada kalian azab di hari yang sangat tidak ada yang bisa lepas. Muhit ngelimputi kuwabe kena. Semua akan terkena azab itu kalau kalian tidak menghentikan perbuatan kalian. Wa ya qaumi auful mikyala wal mizana bil qist. Wahai kaumku, auful mikyala wal mizana bil qist. Penuhi takaran timbangan dengan adil. Nanti kita bahas bagaimana timbangan yang adil itu. Wala tabakhasun nasa asya'ahum. Jangan kamu mengambil hak manusia. Jangan mengurangi hak mereka. Wala ta'tsau fil ardi mufsidin. Jangan kalian di bumi ini membuat kerusakan. Baqiyatullahi khairul lakum. Rizki dari Allah yang diberikan kepada kalian khairul lakum, itu lebih baik untuk kalian. In kuntum mu'minin, kalau kalian beriman. Wa ma ana alaikum bihafiz. Dan sungguh aku bukanlah orang yang bisa menjaga kalian dari siksa. Kita belajar dari kaum Madian, kaum yang berkemajuan saat itu, kaum yang berjaya saat itu. Jadi negara itu ada negara yang berjaya, ada negara yang cara lawan kata dari berjaya itu apa? Terpuruk. Ada negara yang berjaya, ada negara yang terpuruk. Negara yang berjaya itu negara yang punya kemandirian, punya kedaulatan, dan punya martabat harga diri yang kuat. Itu negara yang berjaya. Negara yang terpuruk itu negara yang tidak punya harga diri, mengemis, jalur utangan, dan lain sebagainya. Meminta dikasihani, itu negara yang terpuruk. Negara yang tidak punya daulat, tidak punya harga diri, dan tidak punya kemandirian. Itu negara yang terpuruk. Menungso yo ada manusia yang pemenang, ada yang pecundang. Pecundang itu ya berdaulat, mandiri. Apa ayo orang mikir utangi berdaulat lah. Lah, apakah itu ditentukan oleh sumber daya alam? Ternyata tidak. Apakah ditentukan oleh sumber daya manusia? Mungkin ya, tapi secara jumlah juga tidak. Buktinya, kita itu pernah menjadi negara di mana negara kita itu 48 kali lipat lebih besar dari negara yang menjajah kita. Negara Belanda itu 1,48% dibandingkan kita. Berarti 1/48, coba bayang. Penduduk jumlah Belanda itu 9 juta. Pak. Ison jajah 200 sekian juta. Padahal negaranya luas kita, orangnya banyak kita, tapi kita dijajah.
Lucu tidak? Lucu. Tapi sebelum keberadaan Belanda, kita pernah punya Nusantara yang disebut Majapahit, yang luasnya armada tentara pasukan laut, tentara apa? Mbah pokoknya yo tentara sing ning segara kuwi lho apa? Yo maritim. Itu ditakuti, bahkan Cina semua takut. Berarti kita pernah menjadi negara yang berjaya lewat Majapahit, lewat Sriwijaya, lewat Mataram dan lain sebagainya. Tapi akhirnya kita dijajah. Apa yang menyebabkan itu? Ini yang dilakukan oleh orang-orang Madian. Mentalitas. Orang-orang yang punya mentalitas besar, itu punya wawasan besar, punya pikiran besar, punya rencana besar. Itu orang-orang yang punya mentalitas besar. Tapi orang yang mentalitas kecil, dia akan berpikir kecil, berpikir kerdil, dan bermental kerdil. Orang yang bermental besar itu apa? Mentalitasnya mentalitas besar. Wawasannya besar. Dia berdaulat, mandiri, gampangane ora gampang jaluk, ora gampang jaluk utang, ora gampang ngemis. Itu orang yang punya mental besar. Makanya wong Jawa biyen nek pesen cung, sampeyan nek tuku sapi mesti oleh taline. Tapi nek kowe oleh tuku tali ora oleh sapi. Itu artinya apa? Nek tuku menisan sapi lho. Kok oleh tali. Tapi nek sampean mikire tuku tali, orang ngarah oleh sapi. Berpikir itu menisan sing gede. Ya, ternyata itu yang dilakukan orang Belanda yang jumlahnya hanya 9 juta bisa mempengaruhi 200 juta. Sehingga 200 juta ini dijajah ratusan tahun oleh orang yang jumlahnya hanya 9 juta. Mentalitas kita. Makanya hari ini kita belajar dari kaum Madian ini bagaimana mentalitasnya dibangun. Orang-orang Madian itu orang yang punya kekayaan luar biasa. Tapi kesetaraan kemakmuran, kesetaraan kekayaan ini menjadikan orang-orang elit tertentu itu nggak terima kalau semua kaya. Semua makmur. Akhirnya orang-orang tertentu ini yang dipimpin oleh Abu Jad, namanya Abu Jad. Siapa Abu Jad? Abu Jad itu raja dari kaum Madian. Namanya siapa? Abu Jad. Kok anakmu mbok jenakno kuwi. Sapa jenenge? Abu Jad. Keliru Abu Janda. Aduh, Abu Jad. Keliru Abu Janda. Abu Jad ini berpikir bagaimana agar orang-orang itu kekayaan itu tidak semua orang punya. Sehingga ketika negara kekayaan tidak semua orang punya, mereka akan punya mentalitas meminta, mengemis, dan terkekang. Ada 2 hal yang mereka lakukan. Nek adol. Ini, ketika mereka menjual, iku takerane dikurangi. Ketika beli, jaluk luweh. Loh, tapi kenapa mereka itu mau? Kan tahu toh. Loh, timbanganku kok diluwi. Gampangane ngene. 10 ton, bluk, serok-serok, potongan sekian persen loh. Ketika beli ada potongan, ketika menjual dikurangi. Cara wong nalar. Orang masyarakat ini mau nggak nalar? Nggak mau, nek normal. Tapi kenapa mereka mau? Ada 2 hal. 1, mentalitasnya dihancurkan bahwa mereka sangat butuh kita. 2, mereka terlilit dengan kita. Jadi itu yang dilakukan orang-orang kapitalis sampai hari ini. Bagaimana agar masyarakat nurut dengan tengkulak-tengkulak. Dengan orang-orang kapitalis itu mereka nurut. 1, buat mereka kecanduan hutang. Orang terlilit, mbok piye-piye lah, nggih wae, Pak. Sungguh ya gue tahun diutang ya. Makanya belajar malam ini dari kaum Madian sebelum kita dihancurkan. Yaitu belajarlah menjadi orang yang berdaulat, mandiri, dan berjaya. Dengan apa?
Jangan sampai kita terbelenggu. Sehingga kita menjual, loh orang ini orang kok. Wong aku ora butuh duit kok. Loh wong gelem didol, dijual, dibeli dengan harga yang murah. Itu karena dia sangat butuh. Wong wayah tanggal 17 digawe, tanggal 16 dituku. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya belenggu hutang itu Masya Allah. Belajar malam ini semoga kita semua tidak punya hutang. Allahumma. Normalnya orang itu ya kerja kemudian nabung itu normal. Orang seperti ini orang merdeka. Gabah murah, murah ya dimben toh, rasa didol, wong murah. Aman kan? Semua orang kalau punya kedaulatan seperti ini, harga murah larang, aman nggak? Aman wong duit tabungan. Ketika harga murah dengan sangat terpaksa dijual, itu karena dia punya utang. Yo tanggungan urip ngono. Utang sing wis kadung sepaneng utang deh. Curhat. Makanya sekali lagi ya, ayo hilangkan belenggu apapun yang berkaitan dengan hutang. Hutang apapun, hutang baik atau hutang buruk, wong iku nek iso tapi wong iki nggo kebutuhan. Jadi begini. Orang itu kalau sudah seneng hutang itu akan menjadi candu. Hutang itu seperti minum kopi. Asalnya untuk kebutuhan, tapi ketika kebutuhan sudah selesai dan lunas, kok enak yo kepingin utang maneh. Hutang lagi. Lunas, hutang lagi. Kadang belum lunas, hutang lagi. Oh yo kok tambah enak yo. Oh hutang lagi. Akhirnya 1 minggu nyicil 3 kali. Loh kok enak yo semangat, hutang lagi. Dodolan es kok tambah laris. Wah hutang lagi, sehingga seminggu istirahat mendak Jumat kok. Perkara sholat Jumat itu. Ya Allah, berarti hutang itu apa? Candu. Kira-kira sing tahu pengalaman, yo ngono tenan apa ora trae? Kok sing muni nggih tak kei hadiah loh. Yang kedua, hutang itu memberatkan. Asalnya kelihatannya buat semangat kerja. Saya punya hutang itu untuk kerja biar semangat nyauri. Bukankah Rasulullah pernah bersabda bahwa kalau orang kerja semangat karena nyauri hutang itu akan dimudahkan. Iya itu hutang sing temen, ora kok hutang profesi ora. Orang yang menanggung hutang itu hidupnya semakin berat. Semakin berat, semakin berat. Kenapa berat? Karena penghasilannya tetap, kadang turun, sedangkan hutang semakin tinggi. Kok meneng toh sampean? Wah, bahas utangi modeling ngono sampean. Biasa. Halo? Sewet deh. Wes lunas wis telu. Wes insyaallah lunas. Belum. Ini kenapa asal usul ayatnya itu 1 sembah Allah tauhid. 2 jangan ngurangi timbangan, jangan ngurangi takeran. Kenapa masyarakat secara umum itu kok takeran dikurangi mau, timbangan dikurangi mau? Ya karena mereka terlilit dan butuh. Berarti mereka itu punya senengane utang dan punya cicilan. Sehingga orang yang punya utang dan punya cicilan ini, mereka tidak akan pernah bisa merdeka dan berdaulat. Nyimpen beras orang wani, nyimpen gabah orang wani, nggak berani karena apa? Iya, pingin tambah naik tuh piye. Oke. Kemudian hutang itu membuat siapapun akan terhina. Secara individu, kalau individu itu punya hutang pasti terhina. Petuk wonge dek. Masa diperintah, secara individu terhina, secara kelompok terhina, bahkan negara yang punya hutang pasti terhina. Berarti negara yang berdaulat, negara yang berjaya itu negara yang tidak punya hutang. Sehingga ora tawadu terus gagah. Lah wong kok tawadu terus ndek hutang. Oke ya, jadi orang yang punya hutang itu hidupnya terhina. Siang terhina, malam tersiksa. Ketap-ketip.
kedap. Bojo mreng, aja setruk dhisik cah kok. Ijek diutang kok wis setruk iki. Ya, aja setruk dhisik ya, lunas dhisik ngono lho kok setruk. Hutang itu candu, hutang itu memberatkan, penghasilan tetap kadang turun, tapi hutang semakin naik. Kemudian hutang itu apa? Membuat orang itu terhina. Tapi kalau usaha nggak punya hutang gimana toh Pak Yai? Kalau nggak ingin hutang, ya apa saja dilakukan dulu. ICT buruh-buruh, startup, ICT nyambut gawe di nabung. Kalau nabung, sudah punya tabungan sedikit tapi belum cukup, maklun. Maklun, sinergi. Tidak harus membutuhkan modal uang. Sinergi, siapa yang bisa diajak kerjasama tanpa kita mengeluarkan uang. Tapi jangan mau dimodali dulu. Bisnis urung karuan iso, njaluk dimodali wong. Akhirnya apa yang terjadi? Duitnya hilang, koncone hilang. Loro karo hilang ngenes. Terus sampai diceritani, ojo ketemu karo Cak Wino po. Piro-piro bablas duit wis to. Bablas. Padahal sebenarnya Cak Wino orang baik. Tiap malam sholat tahajud. Hanya saja dia kurang ilmu tentang upgrade pekerjaan. Sehingga tahu-tahu jaluk investor. Jaluk, wah ini seperti ini. Ada catatannya Cak Win, enggak, ini pokok itu ide. Pekerjaan bukan ide, pekerjaan hitungan pasti, ada datanya. Wes. Ya itu caranya, kerja dulu nabung. Kalau enggak sudah bisa nabung sedikit-sedikit, nek sampean iso bisnis, pasti iso sinergi. Iso maklun dan lain sebagainya. Cari vendor yang bisa diajak kerjasama, kok wis iso bisnis, baru jalan. Sekarang kan enggak, cah mahasiswa pinter-pinter saiki. Pinter utang dhisik maksudnya Pak. Pinter butuhni wong tuane teko omah, ketoke sarjana kok nganggur Pak. Sertifikat Pak, plek langsung 20 juta untuk bisnis kuput. Saumahe yo aja kok tragis men yo 20 juta tok ae. Kok saumahe. Itu ada fasenya lah. Oke lah. Oke, jadi hutang itu membuat orang terhina. Dan orang yang punya hutang itu mudah sekali berdusta. Iya lek kapan seminggu nek parani koko to. Sesuk to. Waduh aslinya aku wis duwe duit, diingi sikilku ketekuk tak go pijet. Dari dusta satu ke dusta yang kok senduk-senduki pengalaman tuh. Allah ya Allah. Ini sebenarnya dari hadis, cuma seandainya hadisnya tak bahas, nanti ayatnya nggak sampai selesai, nanti kaum Madian. Padahal kita ingin belajar dari kaum Madian ini. Kaum Madian ini, kaum yang orang-orang kapitalis, orang-orang elit, bodoni masyarakat bawah, sehingga Allah murka. Masyarakat bawah dibuat bagaimana mereka bisa berhutang dan terlilit. Kalau kamu ingin menguasai seseorang, kasih dia hutang. Kok kepingin ngelamar anake wong, cah wedok kok angel, wong utangi moro tuane. Kena. Kalau ingin memperbudak seseorang, maka kasih dia apa? Hutang. Kalau ingin memperbudak sebuah negara, kasih apa? Hutang. Di samping itu, hutang itu juga bisa menyebabkan seseorang putus tali silaturahim. Kehilangan teman, kehilangan saudara. Makanya banyak kemarin ada teman pondok datang ke sini. Pak Yai sampean kok pun ketinggal sugih, alhamdulillah dungane sampean. Terus terang aku duwe utang, iki sesuk wayahe nyaur 12 juta. Nek sampean koncoku utangi 12 juta. Tak kandhani. Aku wis roh raimu. Nek tak utangi 12 juta, nyaur urung karuan, kelangan konco yo, kelangan duit yo. Nek aku bokon nafkah, bantu nyoh tak bantu 1 juta. Ora tak utangno. Nek pengin carane luwat nyambut gawe rene tak ajari. Penak menek kowe koncoku utangi 12 juta. Sampai kula ngerti ya. Ada orang parkir di depan pondok, cara jalannya saya tahu. Kalau mau undang pengajian, oh ini mau undang pengajian, tahu ini jalannya. Oh, mlakune cok ketok. Kok ape utang ono, Pak. Mlakune ketok. Ono wong ape curhat ketok, Pak. Saking kulinane tiap hari, ora kok muka siapa. Saking kulinane. Oh, iki model mlaku ngene iki ape utang.
Model mlaku ngene iki ape? Curhat, mlaku ngene iki ape? Ngongkon ngaji ya ngono. Jadi hutang itu bisa memutus tali silaturahim, kehilangan duit, kehilangan konco. Ketika orang sudah seperti itu, orang terima konco lho, bojo barang hilang kadang-kadang. Berapa gara-gara kasus corona, ekonomi ambruk, dan kulino diluluh enak karo bojone, akhirnya mereka terlilit. Apa yang terjadi? Elang penggaweane, elang bojone. Gak usah sedih, koncone akeh. Nah, ketika seperti itu apa yang terjadi? Orang mudah terjebak dengan perilaku kriminal. Hutang itu menyebabkan orang terkena apa? Kriminal. Kemarin viral siapa itu yang mencuri itu gara-gara apa? Karena ibunya belum makan 3 hari. Bismillahirrahmanirrahim. Yang paling berat itu nanti tertundanya orang masuk surga karena punya hutang. Rasulullah tidak mau mensolatkan orang yang mati dalam keadaan punya hutang. Makanya belajar dari kaum Madian ini, mari bebaskan diri kita itu dari belenggu hutang. Baik itu hutang yang baik atau hutang yang buruk. Hutang yang buruk itu riba lah. Wes gak usah bahas riba. Bahas hutang saja. Kowe diutangi dulurmu yang ngeluh. Hidup simplicity, hidup semurah mungkin. Duwene duit 7 juta, kepingin tuku motor, yo 7 juta dapatnya beli bit saja, ora sah nggonto PCX. Duit 7 juta kok nggonto PCX. Sing dibot-boti apa? Utang. Astagfirullah. Dan ini melanda kaum Madian. Sehingga elit Madian ini menyiksa, memperalat orang-orang bawah ketika jual potongane. Wong cilik nek adol potongane gede, wong gede nek adol ora ana potongan terus regane larang, timbangane dikurangi, dan ini membuat murka Allah. Makanya karena kebetulan ini banyak pengusaha ya. Jadi bisnis itu tidak hanya berbicara tentang untung rugi, tidak hanya berbicara tentang banyak dan sedikit. Padha wae tukang percetakan karo bakul es padha wae. Tidak hanya berbicara itu, tapi ini berbicara tentang halal haram, berbicara tentang surga neraka. Kita kerja ojo kok mikir akeh sidike, ojo kok mikir sugih melarate. Kita kerja ini berbicara tentang surga neraka, halal haram, apapun pekerjaan kita. Ini disinggung oleh Allah di dalam surat Hud ini, bagaimana kaum Madian ini mengkapitalisasi umatnya agar terlilit dan mereka mudah mengatur ekonomi lewat apa? Kurangnya timbangan dan keran itu. Makanya saya punya guru bisnis Pak Happy Trenggono itu pernah mengatakan, kalau kamu ingin kaya, kuasai ilmu bisnis. Nek kepingin sugih, kuasai ilmu bisnis. Tapi kalau tidak ingin miskin, kuasai ilmu hutang. Jadi kemiskinan itu, orang yang miskin itu dimulai dari karena dia tidak tahu tata caranya orang kok tata cara orang hutang ini njaluk orang. Kapan hutang itu dilakukan? Itu harus tepat. Kerja urung karuan iso, wis gedekno utang. Itu awal kemiskinan. Kalau ingin kaya, kuasai ilmu bisnis. Kalau ingin tidak miskin, kuasai ilmu hutang. Bukan berarti Islam mengharamkan hutang, bukan. Hutang tetap ta'awun. Hutang itu tetap saling menolong. Tapi kapan kita perlu hutang? Itu pelajari. Ini gue sing bantah. Aku utangi Pak Yai. Rai koyo kowe apa tak percaya? Bukan berarti terus wis jelasno wong angel wis mani bahas nih. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya Nabi Syu'aib ini diperintah Allah kepada kaum Madian yang saat itu kaum Madian itu pekerjaannya satu, tidak bertauhid, menyembah berhala. Nomor 2, sukanya ngurangi timbangan dan takaran. Ketika orang kecil jualan potongannya banyak, timbangannya dikurangi. Tapi ketika dia menjual, itu timbangannya orang yang potongan ya dikurangi. Berarti double keuntungannya.
Ini wala tabakhasun nasa asya'ahum. Kalian jangan sekali-kali mengambil hak orang lain. Dalam pekerjaan, dalam bisnis, jangan pernah kita makan keringat orang lain. Jangan pernah kita makan keringat orang lain. Kalau kita pejabat, pamong, ya datang ke masyarakat. Butuhannya apa? Jangan mentang-mentang kita pamong terus harus lapor selalu. Tidak. Sekali-kali pejabat itu yang gaji kita. Tanah, bumi, air ini milik negara. Rakyat gaji pejabat. Ojo kok terus pejabat sak penake dhewe tanda tangan jaluk duit. Gawe izin ngene jaluk duit. Gawe izin ngono jaluk duit. Makanya gajinya kecil, mereka bisa kaya karena apa? Mengurangi hak rakyat, mengambil keringat rakyat. Aku gak nerakakno iku, sampeyan disape ngono ae. Iki ayate apa? Wala tabakhasun nasa asya. Kalian jangan sekali-kali mengambil keringat hak rakyat. Orang-orang itu jangan kamu tipu dengan cara kerjamu. Bismillahirrahmanirrahim. Penggawean saiki cara nipu sing paling gampang dhewe kan sampean dadi tukang tambal ban supaya bocor pokoke paku kono paku, kono paku, kono paku. Dadi mendhi kok lah wong apik-apik ora kena paku mbok pasangi paku akhire rene. Akhire apa? Rene. Itu contoh yang paling mudah. Tapi dalam bisnis hari ini, Masya Allah banyak sekali penipuan-penipuan yang mereka itu istilahnya mangan getai dulure dhewe. Maka saya seneng ya, bisnis itu ibadahku loh, keren. Mas Taib mau neng di ibadah, lah kok gue rombong, bisnisku adalah ibadahku. Rasamu gue rombong ngedoli es gak pahala, pahala ini. Tapi ojo campuri arum manis, campuri iku. Ojo main-main lah ya. Jangan membuat orang itu murni ya. Oh, murni ngaji ya. Murni ya. Artinya semua usaha kita itu jangan sampai kita itu menzolimi orang lain. Kualitas. Makanya kula niku kudu ngguyu nate dijaluk ijazah. Pak Yai, nyuwun ijazah supaya dagangan laris. Dagangan apa nggih, Kak? Makanan Pak Yai sadean teng warung. Gampang. Ijazah siji lakoni. Masakane enak. Nek adol sing murah. Sing ladeni sumeh. Sapa sing muni bakule ayu? Salah sih kata salah sing digoleki warung sing ayu wae. Ukti ae. Astagfirullah. Orang-orang ora masuk lah. Wala tabakha. Jadi bisnis itu ibadah. Di mana tujuan bisnis itu membantu mencukupi kebutuhan orang lain, itu bisnis. Dasar bisnis seperti itu. Orang lain butuh apa? Penuhi. Kita menolong, membantu kebutuhan mereka. Bukan menzalimi mereka. Jangan diartikan, sing penting duit. Bisnis tidak hanya berbicara tentang uang. Tapi rezeki. Berbicara tentang surga, neraka, itu bisnis. Ya, jangan sampai kita menzalimi orang lain. Termasuk sing duwe karyawan terus Kanjeng Nabi bayar upah buruhmu sebelum kering keringatnya. Dadi bos kok. Golek anak buah kok mburi. Ulah ngarep. Bos, wis 3 dino gak bayaran, bos. Apa lu aku sesuk. Bos. Ono to bos model ngono. Bos martabak iku piye? Aman ya, aman. Lampun ngaji. Oh. Alhamdulillah. Iya. Pengusaha nek ngaji aman insyaallah. Karena apa? Bisnisku adalah ibadahku. Makanya hidup itu yang bahagia. Ibadah yang serius, bisnis yang ceria.
Banyak orang gara-gara bisnis. Bisnis itu untuk membahagiakan keluarga, bukan membuat pusing keluarga. Banyak orang yang atas nama bisnis, tapi ngelok no sirai bojo. Bisnis kok gak mulih-mulih. Bisnis kok alah sampai gak karu-karuan. Pun ya wala tabakhasun nasa asya'ahum wala ta'tsaw fil ardi mufsidin. Jangan kalian membuat kerusakan di muka bumi ini. Termasuk membuat kerusakan di muka bumi ini adalah orang yang mengurangi takaran, mengurangi timbangan, membuat orang lain sangat butuh terhadap dia. Jadi kita mau menahan itu nggak bisa. Dan ini dilakukan. Penjual-penjual obat, iki mime iki nek gak disemprot gue iki jangan khawatir, kok mime mati ono penyakit anyar neh. Jadi orang petani sekarang ketergantungan obat itu mulai tandur sampai panen. Sampai seandainya kita terlambat nanam saja. Batai Pulau Ponorogo sak hektar gak panen karena terlambat 3 minggu. Penyakitnya dadi siji. Dan yang paling membahayakan di akhir zaman adalah ketika kita bertani tapi kita punya ketergantungan terhadap pabrik-pabrik besar. Sehingga nanti contoh Lombok ora iso nandur dhewe dihibrida. Ketika padi sudah dihibrida, itu diambang. Ketika petani tidak bisa menanam dengan jerih payahnya sendiri, punya ketergantungan. Nanti nek pari ku iso hibrida. Hibrida itu sing apa? Ora iso ditandur neh wile. Sekali tanam. Ketika tanaman kita semua sekali tanam dengan iming-iming hasil yang lebih banyak. Bayangkan ketika kita terjadi chaos. Sehingga kita punya ketergantungan. Dan itulah namanya penjajahan. Lah ya wong nandur kok sing ditandur ora iso ditandur. Dan itu sebenarnya yang paling membahayakan ketika kita punya ketergantungan. Asal muasal kaum Madian ini karena apa? Ketergantungan. Sehingga itu sing diarani wala ta'tsaw fil ardi. Yo bisnis, tapi aja ngrusak donya ngono wae. Yo pengen bisnis obat, yo pengen bisnis obat, tapi aja nggawe virus ah, ngono lho, Pak. Kandhane grupmu farmasi iku. Iya, kalau yang mengembangkan farmasi penemuan monggo, dengan obat monggo, tapi aja nggawe penyakit sing disebar ning ngene wong terus kowe dodolan obate. Nah, iku jenenge ta'tsaw fil ardi mufsidin, mendatangkan murkanya Allah. Dan ini kan fundamental sekali. Dan hari ini kan semua terjadi. Mulai mangan timbangan. Itulah bisnis bodong sak piturute. Insyaallah, itu sama yang terjadi dengan kaum Madiyah. Pesannya Nabi Syuaib napa? Baqiyatullahi khairul lakum in kuntum mu'minin. Apa yang telah Allah berikan terhadapmu melalui rizki, tanpa menipu, tanpa kecurangan, itu akan kamu bisa nikmati kalau kamu orang yang beriman. Bisnis nipu, sudah nggak bisa menikmati, hidup nggak tenang. Mungkin uangnya banyak, anaknya narkoba. Mungkin uangnya banyak, tapi ra kena dinggo bojone. Kleng-kleng. Nek turu bengi tahap ketip ra kena dinggo. Yo alo, ngene iki sehat. Iya, iki wis ngrasakno, mantan miliarder kok. Mantan apa? Petinan nih. Kalau kirim ke Samarinda itu peti. Berapa peti, Jan? Oh, kathah wis ora iso cerita. Kathah peti miliarder. Tapi apa yang terjadi? Mesem karo bojo gak iso. Ngudang anak gak iso, waktu habis untuk uang. Terus kenikmatannya dari uang itu apa? Ini yang disebut baqiyatullahi khairul lakum in kuntum. Apa yang telah Allah beri terhadapmu dari rizki yang halalan thayyiban. Kamu bisa menikmatinya. Sedina lah 50.000, 70.000. Bojo iso ngguyu, anak iso mesem. Masya Allah, bojo meteng iso ngelus-lus, Masya Allah. Nikmat. Khairul lakum, nek kowe iman.
Bagi orang yang tidak beriman dikandani ciri soke. Ya ora kaya duwe duit. Ayat ini tidak melarang kamu punya uang banyak. Punya uang banyak. Lebih baik banyak ikhlas bahagia. Itu lebih baik. Koko ngene iki koko ndang teko omah terus martabake tutup loro sitok wae. Kenapa, Pak? Kok martabaknya ditutup, Pak? Bagiyatullahi khairul lak. Wes diterima ing pandum ya wis ngene iki siji-siji sak sing penting iso guyu karo sama. Maksude gak ngono. Apa yang telah diberi oleh Allah terhadapmu itu lebih baik. Semua potensi diri kita itu keluarkan. Tapi potensi yang diberikan Allah itu nikmati. Sekarang martabak mungkin hanya 5 cabang. Tahun depan 30 cabang enggak apa-apa. Tapi kesele ora tambah, bagiane nambah, duitnya nambah. Sing ora nambah kesele tok iki lho. Bojo. Ngene. Bojo. Iki lho mentalis ya ngene iki lho. Wong urung 30 urung hasil wis muni bojo. Gara-gara saya hari ngaji ya Allah, ono setrum iki. Jadi apa? Apa yang Allah beri terhadap kita dari rezeki yang halal kita bisa menikmati, kita bisa istilahnya menjadikan rezeki ini wasilah kita banyak bantu orang. Kalau martabak 5 cabang baru bantu 10 orang. Kalau 30 cabang bisa bantu 60 orang, 60 keluarga. 60 orang yang anaknya nanti dipondokkan, penerus sujud. Masya Allah itu bagiyatul khairul lakum. Semua potensinya dikeluarkan, rasa syukurnya ditambah, bahagianya ditambah, ibadah yang serius, bisnisnya ceria. Lah dene kok tambahi kok tambah pertentangan ngene mikir ngelu ya aja nambah dhisik. Urung wayahe. Ketika kullun muyassarun lima khuliqala. Kalau Allah ingin kita punya cabang 30, berarti Allah membuat kemudahan itu. Allah ngirim orang untuk Pak Hadi, ini saya mau ikut kerja gimana Pak Hadi, carikan pekerjaan. Lah buka dengan dem ya. Nggih mau kullun muyassarun lima khuliqala. Tapi ngene lho, Cak. Gerobake iku aku urung duwe gerobake. Ngapunten Pak Hadi, bapak kula niku tukang kayune nggih kathah. Dimudahkan sama Allah. Ya wis nek tak kiringi bahane gawe gerobak dhewe oh nggih buka cabang kono. Iku kulun muyaslu enteng. Syukurnya ditambah, bahagianya ditambah, ibadah makin serius, bisnisnya ceria. Rata-rata gimana? Orang itu kalau bisnis petentengan. Semangat, petentengan, pinter nyambut gawe tapi gak duwe-duwe. Iku jenenge pinter kerja iku, Pak. Ya saya akeh wong pinter kerja, tapi gak duwe duit iku pinter mergawe. Oh, golek mantu pinter mergawe. Ya pinter mergawe tapi ora duwe. Iya nek golek mantu aja sing pinter dodolan. Wah, dadi mantune 3 tahun. Ya Allah. Montore maratuwa didol. Duka Pak Yai mantu kula niku pinter dodolan. Ya alhamdulillah. Pinter dodolan niku Masya Allah barokah 90% pekerjaan itu dari dodolan Pak. Maksudnya mboten-mboten Pak Yai. Lah pripun motor kula didol. Sawah kita sing digadekno ya Allah. Pun. Baqiyatullahi khairul lakum in kuntum mukminin. Makanya kenapa gandengannya mukminin? Mukminin itu orang yang beriman. Orang yang beriman itu orang yang punya keyakinan. Kadang orang tergesa-gesa hutang itu karena dia tidak yakin besok dia bisa makan. Kadang orang-orang yang terlilit hutang itu karena dia tidak yakin bahwa akan ada pertolongan setelah itu. Bagi orang-orang yang beriman, orang yang punya keyakinan cukup rezeki dari Allah yang halal tanpa melakukan kemungkaran, tanpa mengurangi takaran timbangan, tanpa menipu orang, Allah memberi kecukupan.
Coba bayangkan. Kita bayangkan orang-orang, ngapunten nggih, ngapunten, orang-orang yang fasik, orang yang suka menipu orang, itu Masya Allah, yo lelah loh, mereka itu lelah loh. Lelah untuk tidak ketahuan menipunya, lelah untuk mendapatkan uang, tapi dia juga tidak memanfaatkan uangnya. Dengan orang yang leha-leha, ibadahnya serius, sama sebenarnya. Rezekinya tetap sama. Hidup yang bahagia, ibadah kok ceria, serius, ceria. Ibadah yang serius, bisnis yang ceria. Jangan anggap bisnis itu menjadi beban. Orang rombongan menyambut gawe petakilan angel nyambut gawe ku. Angel ngawangel. Lah yo ciri mergawe kanggo bahagiakno keluarga. Keluarga tambah susah. Bisnis dengan ceria. Yang serius itu apa? Ibadah. Karena kita ini nanti akan mengalami masa yang sebenarnya yang serius itu di akhirat. Pun wama ana alaikum bihafiz. Yang diajarkan adalah tauhid. Dan simbol tauhid hari ini adalah kita sholat. Makanya ketika kehidupan kita kurang benar, beneri sholat. Karena sholat itu perwujudan tauhid. Ketika kehidupan kita bermasalah, berarti sholat kita bermasalah. Beneri sholatmu. Nah itu tauhid. Kemudian yang kedua, wala tangkusul mikyala wal mizana inni arakum bi khair. Wahai kaumku, jangan sekali-kali mengurangi takaran dan timbangan. Ini arakum bi khair. Sungguh aku melihat kalian itu dalam kebaikan. Maksudnya ekonominya baik, keadaan fisiknya baik, negaranya baik. Kenapa? Untuk sekedar menimbun kekayaan, untuk sekedar punya kekayaan harus melakukan kecurangan dengan timbangan takaran. Wa inni akhafu alaikum adzaba yaumin muhit. Dan sungguh aku mengkhawatirkan kalian akan datang kepada kalian azab di hari yang sangat tidak ada yang bisa lepas. Muhit ngelimputi kuwabeh kena. Semua akan terkena azab itu kalau kalian tidak menghentikan perbuatan kalian. Wa ya qaumi auful mikyala wal mizana bil qist. Wahai kaumku, auful mikyala wal mizana bil qist. Penuhi takaran timbangan dengan adil. Nanti kita bahas bagaimana timbangan yang adil itu. Wala tabakhasun nasa asya'ahum. Jangan kamu mengambil hak manusia. Jangan mengurangi hak mereka. Wala ta'tsau fil ardi mufsidin. Jangan kalian di bumi ini membuat kerusakan. Baqiyatullahi khairul lakum. Rizki dari Allah yang diberikan kepada kalian khairul lakum, itu lebih baik untuk kalian. In kuntum mu'minin, kalau kalian beriman. Wa ma ana alaikum bihafiz. Dan sungguh aku bukanlah orang yang bisa menjaga kalian dari siksa. Kita belajar dari kaum Madian, kaum yang berkemajuan saat itu, kaum yang berjaya saat itu. Jadi negara itu ada negara yang berjaya, ada negara yang cara lawan kata dari berjaya itu apa? Terpuruk. Ada negara yang berjaya, ada negara yang terpuruk. Negara yang berjaya itu negara yang punya kemandirian, punya kedaulatan, dan punya martabat harga diri yang kuat. Itu negara yang berjaya. Negara yang terpuruk itu negara yang tidak punya harga diri, mengemis, jalur utangan, dan lain sebagainya. Meminta dikasihani, itu negara yang terpuruk. Negara yang tidak punya daulat, tidak punya harga diri, dan tidak punya kemandirian. Itu negara yang terpuruk. Menungso yo ada manusia yang pemenang, ada yang pecundang. Pecundang itu ya berdaulat, mandiri. Apa ayo orang mikir utangi berdaulat lah. Lah, apakah itu ditentukan oleh sumber daya alam? Ternyata tidak. Apakah ditentukan oleh sumber daya manusia? Mungkin iya, tapi secara jumlah juga tidak. Buktinya
itu pernah menjadi negara di mana negara kita itu 48 kali lipat lebih besar dari negara yang menjajah kita. Negara Belanda itu 1,48% dibandingkan kita. Berarti 1/48, coba bayang. Penduduk jumlah Belanda itu 9 juta, Pak. Ison jajah 200 sekian juta. Padahal negaranya luas kita, orangnya banyak kita, tapi kita dijajah. Lucu tidak? Lucu. Tapi sebelum keberadaan Belanda, kita pernah punya Nusantara yang disebut Majapahit, yang luasnya armada pasukan laut, tentara apa? Pokoknya tentara sing ning segara kuwi lho apa? Ya maritim. Itu ditakuti, bahkan Cina semua takut. Berarti kita pernah menjadi negara yang berjaya lewat Majapahit, lewat Sriwijaya, lewat Mataram dan lain sebagainya. Tapi akhirnya kita dijajah. Apa yang menyebabkan itu? Ini yang dilakukan oleh orang-orang Madian. Mentalitas. Orang-orang yang punya mentalitas besar, itu punya wawasan besar, punya pikiran besar, punya rencana besar. Itu orang-orang yang punya mentalitas besar. Tapi orang yang mentalitas kecil, dia akan berpikir kecil, berpikir kerdil, dan bermental kerdil. Orang yang bermental besar itu apa? Mentalitasnya mentalitas besar. Wawasannya besar. Dia berdaulat, mandiri, gampangane ora gampang jaluk, ora gampang jaluk utang, ora gampang ngemis. Itu orang yang punya mental besar. Makanya wong Jawa biyen nek pesen cung, sampeyan nek tuku sapi mesti oleh taline. Tapi nek kowe oleh tuku tali ora oleh sapi. Itu artinya apa? Nek tuku menisan sapi lho. Kok oleh tali. Tapi nek sampean mikire tuku tali, orang ngarah oleh sapi. Berpikir itu menisan sing gede. Nah, ternyata itu yang dilakukan orang Belanda yang jumlahnya hanya 9 juta bisa mempengaruhi 200 juta. Sehingga 200 juta ini dijajah ratusan tahun oleh orang yang jumlahnya hanya 9 juta. Mentalitas kita. Makanya hari ini kita belajar dari kaum Madian ini bagaimana mentalitasnya dibangun. Orang-orang Madian itu orang yang punya kekayaan luar biasa. Tapi kesetaraan kemakmuran, kesetaraan kekayaan ini menjadikan orang-orang elit tertentu itu nggak terima kalau semua kaya. Semua makmur. Akhirnya orang-orang tertentu ini yang dipimpin oleh Abu Jad, namanya Abu Jad. Siapa Abu Jad? Abu Jad itu raja dari kaum Madian. Namanya siapa? Abu Jad. Kok anakmu mbok jenakno kuwi. Sapa jenenge? Abu Jad. Keliru, Abu Janda. Aduh, Abu Jad. Keliru, Abu Janda. Abu Jad ini berpikir bagaimana agar orang-orang itu kekayaan itu tidak semua orang punya. Sehingga ketika negara kekayaan tidak semua orang punya, mereka akan punya mentalitas meminta, mengemis, dan terkekang. Ada dua hal yang mereka lakukan. Nek adol. Ini, ketika mereka menjual, iku takerane dikurangi. Ketika beli, jaluk luweh. Loh, tapi kenapa mereka itu mau? Kan tahu toh. Loh, timbanganku kok diluwi. Gampangannya ini. 10 ton, bluk, serok-serok, potongan sekian persen loh. Ketika beli ada potongan, ketika menjual dikurangi. Cara wong nalar. Orang masyarakat ini mau nggak nalar? Nggak mau, nek normal. Tapi kenapa mereka mau? Ada dua hal. Satu, mentalitasnya dihancurkan bahwa mereka sangat butuh kita.
Dua, mereka terlilit dengan kita.